Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan setiap persoalan yang kita hadapi membawa berkah. Artinya membuat kita semakin dekat dengan Allah dan membawa kebaikan yang langgeng. Kalau saya lihat dari depan, ini wajah-wajah banyak masalah. Silo. Sudah yang motret. Oke. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret tidak jelas ya. Jadi jangan mengalahkan yang wajib oleh yang tidak jelas. Cukup ya. Jadi masalah yang sebenarnya bukan pada masalahnya, tapi masalah yang sebenarnya adalah dalam sikap terhadap masalah. Orang ujian lulus tidak lulus bukan masalah soal, tapi masalah jawabannya. Orang kan tidak lulus sekolah bukan karena soal ujian, tapi karena salah jawabannya. Benar? Jadi nonton TV One kemarin? Ya sudah. Jadi dulu sudah dibahas 5 kiat menghadapi persoalan dan sekarang ujungnya ya. Dulu dibahas 1 harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Karena hidup ini tidak akan selamanya cocok. Pasti ada yang tidak cocok dan tidak cocok belum tentu jelek. Awalnya mungkin kecewa, tapi sesudah dijalani sering bersyukur. Banyak menghadapi hal-hal yang tidak cocok dan luar biasa disyukurinya. Dulu cita-cita masuk Akabri karena bapak tentara, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi. Ternyata gara-gara gagal jadi begini. Tahun 2006 bulan Desember heboh. Agim titik-titik lagi. Waduh, heboh sekali. Dihina, dihujat, diboikot, dipermalukan, dikucilkan. Tahun 2016 kemarin bulan Desember ulang tahun Darut Tauhid. Lihat yang di lapangan Gasibu, yang hadir ratusan ribu, hadiah umroh saja 100 bu. Itu gara-gara dihina, dihujat, pesantren jadi maju sekali. Jadi ternyata kepahitan itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah salah menyikapi kepahitan. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Karena enggak ridho juga tetap terjadi. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho. Tidak boleh mengatakan saya tidak ridho, saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu kan tanda terimanya sudah jelas ya. Benyut begitu. Jadi kalau orang stres itu bukan karena kenyataan. Orang stres karena tidak mau menerima kenyataan. Bukan tidak bisa nerima, tidak mau nerima. Siapa ibu-ibu yang stres? Yang tidak nerima apa yang ada. Tidak nerima tubuh yang ada, tiap ngaca stres.
Tidak nerima hidung yang ada, tiap lihat hidung sendiri nyelek. Tidak nerima suami yang ada, atas. Ngarep-ngarep suami lembur seumur hidup. Makanya kalau kita menderita itu bukan oleh kenyataan, melainkan karena tidak mau menerima kenyataan. Bu, sing ridho jadi tua tuh ya. Jangan pengen muda terus, mustahil. Sing ridho tubuh berubah ya. Jangan ingin kelihatan langsing terus, nanti ibu tahan apa seharian, capek, ya, kekurangan oksigen. Terima weh. Udah kebaikan di sisi Allah mah bukan masalah badan, masalah hati. Tapi suami saya beda, sekarang nggak kayak dulu. Dah ibunya juga beda ya. Dong nyalahkeun salah kiwai. Terus kan Bapak juga dulu SD ya. Ridho terhadap takdir teh faman robdia falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Makanya tenang. Faman sakito falahus suktu. Barang siapa yang marah kepada takdir, Allah murka kepadanya. Makanya gelisah. 3. Kalau nasi jadi bubur bagaimana? Ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Daripada jengkel mending nyari yang lain ya. Cari sambal, cari ayam, jadi enak. Begitulah. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Ulangi. Sekali lagi, yang mantep. Apa bahasa Sundanya? Jadi itu ngaripuh maneh. Itu ngaripuh maneh. Marah aneh hadir. Hidup malah jangan dibuat riweuh. Kita teh menderita teh karena suka bikin ribet. Benar? Ada penelitian bahwa penderitaan itu hanya karena salah menyikapi yang 10%. Ibu mau dandan, udah mau ke pengajian. Di mana kaos kaki ibu? Aduh bu, maaf belum kering. Cek ibu kayak kumaha. Kata suami jangan marah-marah. Bapak tong pipiluan, Pak, ini urusan wanita. Ngambek katanya, Bu, saya mau sekolah cicing. Ngomong sepaul pisan kasih bibi. Ngambek. Ongkosnya mana Bu? Udah nggak ada ongkos hari ini. Jadi anak teli. Si bapak ya kumaha sarapan Bu? Ya lah Pak ya urusan kaos kaki ya. Terus akhirnya bapak telat ngebut ke kantor. Ada di perempatan merah, ketangkep ditilang, tos, jadi kemana-mana masalahnya, ya. Udahlah, kalem lah. Kan udah lama hidup di dunia, biasa aja. Kita mah sengsara teh oleh karangan sendiri, betul? Tong ribet. Lagi duduk ada yang kentut, sudah, udah kejadian ya. Keul kumaha ada nggak bisa dalam masuk lagi ya. Betul nggak? Tapi si ibu teh make hitut di dia. Mana ada yang merencanakan kentut di majelis? Berbaik sangka dong. Si ibu teh pasti geus nahan ya. Mantu katahan. Kasihan dia pasti malu. Tenang aja Bu, nggak kedengaran ya. Alhamdulillah telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Hari peledek bau, alhamdulillah. Hidung masih sensitif.
Tenang Bu lah, nggak apa-apa. Sebentar lagi juga hilang baunya. Ya, paling berapa detik, betul? Daripada, Bu, yang penting itu pengajian yo. Sakit hati, udahlah. Bikin utara hitut wae ya. Setuju? Kalau semua urusan dibawa ribet, kapan bahagianya? Udah nyiapin masak buat suami, Pak, makan dulu Pak, udah dimasakin. Gak ada waktu Bu, maaf nih urusan kantor penting. Pergi. Kenapa harus sakit hati? Salah gitu, mending gak menghargai jerih payah seorang wanita, seorang istri. Anak-anak tuh gitu bapak kamu tuh. Pedih hati mama tuh. Kata anak-anak, kenapa tuh mama nikah sama bapak? Habis gak ada lagi. Dosa. Niat udah jadi amal, masak jadi amal. Gak dimakan oleh suami berarti bukan rezeki dia. Mending dimakan ku ibu tibatan rewel ya. Benar? Show must go on. Pertunjukan hidup akan berlangsung terus. Kalau jalanin. Dolar naik, terusin, tenang. Udah nggak punya dolarnya, beres. BBM naik, ya nggak ada masalah. Nanti baru lagi naik hari rupiah ya. Nah, kalau BBM nggak dibalas itu beda ya, rada nyesek. Bagaimana kalau WA saya nggak dibalas oleh suami? Ya, nggak apa-apa. Siapa tahu lagi sibuk. Siapa tahu nggak sempat baca, mungkin lagi nyetir, cari 1001 alasan, ya. Pas sampai di rumah kunaon Pak, tadi balas, ream, ya saya sudah tenang naon lah. Kasih bapak nage udah ada di rumah sekarang. Serius Pak Bu, kalau tiap omongan orang bikin kita sakit hati, kapan bahagianya, ya? Ini saya lagi dibully rame-rame nih di Twitter, di medsos gara-gara dakwah ngajak orang jujur milih yang baik. Yes kan baik, nggak usah dibaca, nu ngabulina ya. Sederhana, tulis, nggak usah baca komentarnya, beres. Tong raribet, setuju? Yasiru wala tu'asir. Satu apa? Tidak boleh ribet hadirin. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Dalilnya surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk? Sok tahu. Belum tentu buruk digigit anjing. Ada yang doa, ya Allah, saya minta jodoh, teman-teman saya udah nikah, saya belum nikah. Kata seorang pemuda keluar dari rumah, benar ada yang ngelirik dia dan langsung tertarik, ngedeketin dan langsung menggigit betisnya. Ya Allah, saya minta jodoh kok yang datang anjing betina. Bawa ke dokter, kata dokter lukanya cukup dalam, harus bawa ke rumah sakit, Hari berganti hari ketahuan takdir jodohnya perawat ya. Jadi Allah ngejodohin dengan perawat karena supaya ketemu dengan calonnya, maka digigit anjing karena perawat ini bagian gigitan anjing gitu. Jadi jangan suudon. Bapak yang digigit anjing jangan dulu bahagia, belum tentu dapat jodoh ya.
Karena tiap orang beda-beda takdirnya. Juga yang belum punya jodoh nggak usah nyari anjing ya. Yang kedua apa? Ridho, faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir harus makanya ibu jangan suka lihat-lihat potret waktu SMA gitu ya. Eta teh nyesek bu ya. Ibu dulu pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi ya lebih lucu lah. Oh, jangan takut tua ya, jangan takut keriput, jangan takut ubanan. Tiap uban tumbuh dicabut, uban tumbuh dicabut. Nah, sagunul hulu teh berarti habis stoknya. Nikmati. Alhamdulillah. Saya Januari kemarin udah 55 tahun tuh. Ternyata menjadi tua tuh enak. Asa banyak inget mati. Tibatan merasa muda teh centil bawaannya tuh. Kalau udah inget tua inget mati mah rasanya teh pengen ibadah, takut berbuat dosa. Tapi kalau merasa muda terus teh sok beda. Nini ngesnya tarobat. Tong carentil komo nini centil namanya nyicil nini centil. 4 apa 3? Jangan mempersulit diri. Nikmati. Dalilnya yassiru wala tu'asir, mudahkan jangan dipersulit, basyiru wala tunafiru, gembirakan suasana teh jangan dibuat mencekam. Dakwah teh harus bikin seneng, bukan mencekam ya. Yang keempat, evaluasi diri. Ulangi sekali lagi, yang mantap. Surat An-Nisa 79. So, An-Nisa 79. An-Nisa surat keberapa? Keempat ayat 79. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka. Sok atuh ku santri dibacakan. Karena sedang nyari kok abdi deui wae gitu. Ada ayat 79. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik. Udah. Kita dengar ya, An-Nisa 79. Maaf saya tidak saum ya. Tes. Tadi nabari saya istirahat. Deh, pakai ini deh. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia,
dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Tidak ada kebaikan atau kebajikan apapun yang datang kepada kita, itu pasti datang dari Allah. Apa saja, termasuk pertemuan ini, nafas, bisa berpikir, nikmat iman, punya anak, rumah, apapun yang namanya kebajikan pasti sumbernya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Nah, kalau keburukan apapun yang menimpa kita, itu pasti diundang oleh keburukan kita sendiri. Jadi kalau ibu bapak dapat kepahitan, apa saja bentuknya, harus tobat. Dosa apa nih yang saya lakukan? Anak bengal, jangan nyalahin anak, jangan nyalahin suami. Saya ya Allah, ibunya yang kurang telaten. Ampun ya Allah, saya yang kurang sungguh-sungguh, saya yang kurang jadi contoh, saya yang kurang berkomunikasi dengan anak. Astagfirullah, anak jadi begini teh saya yang salah. Gitu. Di kamar sebelah si bapak ge, astagfirullah, saya ya Allah kepala keluarga, ini tanggung jawab saya yang salah. Nah, kalau orang sibuk dengan evaluasi diri, dalilnya begini, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, mohon ampun ke Allah, Allah akan memberikan kelapangan dari kesempitannya. 1, 2, Allah memberikan jalan keluar dari segala jenis kesulitannya. Tadi lapang hati, jalan keluar. Dan yang ketiga, Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi susah kalau enggak tobat mah, susah tenang, susah jalan keluar, dan susah kejutan-kejutan. Ini ngomong-ngomong punya dosa enggak sih? Punya? Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Oh, eta teh tabungan. Itu pasti balik ke kita tuh. Pasti itu teh Bu. Kalau enggak tobat mah udah siap-siap. Kalau enggak ditobatin, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun keburukan kita teh bakal balik ke pembantu. Cicing sia bibi. Padahal bibi lagi cicing. Dasar mana orang kampung. Padahal di kampung se-RT dengan si bibi. Nyakitin terus ini. Ke tukang dagang nyakitin, ke suami nyakitin. Semua perbuatan pasti tercatat, pasti balik ke kita. Makanya maaf ya Bu ya Pak, kalau kurang tobat mah tidak ada cerita hati tenang, tidak ada cerita jalan keluar yang barokah. Kalau dilihat dari wajah ini mah wajah yang paling pas mah tobat, itu wajah-wajah istighfar. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali sehari. Nah ini yang luar biasa banyaknya berapa kali? Kalah ketawa deh saking tara ya. Saya istighfar waktu jengkel kan, astagfirullahaladzim sia, astagfirullah. Oh, itu mah bukan istighfar, itu mah ngambek we. Bu, Pak, kalau hilang dompet kira-kira yang salah siapa? Kita. Copet udah pasti salah, tapi ketemunya copet dengan kita itu Allah yang ngatur. Banyak orang kenapa ketemu dengan kita, ya mungkin kita nggak bayar zakat,
pelit, telat gaji pembantu dan sebagainya, pasti ada balasan. Suami saya lincah lagi. Maksudnya gimana? Ya dia di ruang tamu terus pintrong terus. Oh itu mah. Bu, ibu, bu. Kalau suami lincah lagi, ibu tobat. Loh, suami yang ngaco saya yang tobat. Yang ngaco tetap punya dosa, tapi terjadinya kepada ibu itu pasti akan ada dosa kita. Dosa saya apa? Tak eta tak tengaku, ya. Pak, minoritas gini lelaki teh. Kalau istri nyebelin, ngejengkelin, siapa yang tobat, Pak? Papa, ya. Kan udah dulu pengajian yang lalu kan udah diajarin di sini, ya. Kalau punya istri mah harus sabar. Karena istri dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi digimanain? Disabarin, didoain, disolatin, ya. Bukan jenazahnya, Bu, Bapak sholat tobat gitu. Kenapa harus begitu? Dah emang wanita kayak gitu, ya suka nggak jelas, Pak. Jangan jengkel sama yang nggak jelas, gampang robah-robah wanita tuh pikirannya. Oh, maaf ya Bu ya, Ibu, Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Dengar ya, lari apa ya? Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Oh, kan gitu. Jadi wanita teh sok ngomong dulu ya. Udah ngomong baru mikir. Udah mikir teh yang seri. Yang diketawain teh omongannya sendiri. Makanya jangan jengkel, Pak. Jelas, Pak? Itu bukti itu. Ibu kalau dikejar anjing gimana? Lari, dibulet. Kalau ibu dan anjing lari cepatan mana? Anjing. Manehna nu ngomong, manehna nu seri, manehna nu bingung. Kenapa kita jengkel, Pak? Biarin. Itu dunia mereka. Bu, ibu yang baik. Bu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Kalau gitu Arif yo mau dijujur nggak boleh, kenapa? Si ibu mah lalieur, Pak. Ibu mau punya suami jujur, mau. Apakah ibu siap kalau suami mengatakannya tidak? Gitu. Nu ngomong mau manehna, nu ngomong tidak manehna. Jadi Pak, kalau sama istri mah banyak istighfar, ya Pak ya. Pak, dulu kan diceritain ya. Masih ingat yang mau ke undangan? Masih ingat? Diingat-ingat tuh yuk. Yang ingat coba ceritakan. Pak, mungkin liburan kita pergi kemana ya Pak ya? Ayo atuh kemana Bu? Ke puncak ya Bu yuk. Macet penyakitan. Nggak nyampe-nyampe, dingin. Atau ke kebun binatang ya Bu ya. Wah gak mau. 3 channel, lebih banyak orangnya daripada binatangnya. Atau gimana Bu? Ke pantai, wah kerang-kerangnya bahaya, banyak kerang racun. Atau orang di rumah, dasar salah kita nggak modal gitu. salah wae. Ibu masuk salah wae. Papa mau dimasakin apa Pak? Naon atuh Bu? Ya opor ayam ayam teh mahal Pak. Ya itu yang gampang we Bu, karedok. Kapan apa teh mencret? Alah menilieur kieu mah balanja we Bu di warteg. Ngomong aja masakan mangga enaknya, gitu salah we Pak. Istighfar Pak, istighfar. Nasib Bapak eta teh Pak.
Pokoknya kalau ngadepin istri yang rewel mah cuman satu senjatana, tobat Pak. Kayak dibalikin ku Allah hatena ya. Teruskan evaluasi diri nanaon teh ya. Astagfirullah. Lagi jalan ibu mau nyebrang, motor lewat, baju kesiram air comberan, pas lagi menguap. Siapa yang salah kira-kira? Astagfirullah ya Allah, mangkaning cicilan can lunak. Mangkaning mulut kunaon kena comberan dan mulut saya ngomong wae. Astagfirullah. Pokoknya beruntunglah orang yang banyak istighfar. Yang terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Apa? Sekali lagi, yang mantap. Surat Yunus 107. Sudah? Surat Yunus 107. Ada San? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala ghada li fadli yushibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan di antara hamba-hambanya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurrin, dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, bencana, kepahitan, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi, Allah berikan kepada siapa di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki, wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita enggak pernah bisa kena kepahitan, musibah kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Galau, resah, gak ada itu yang bisa membuat hati sakinah selain Allah. Sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain hanya Allah. Loh, dokter bagaimana? Dokter itu mengobati, yang menyembuhkan Allah. Suami kurang sayang, kurang perhatian, tidak ada yang bisa membalikan hati suami selain Allah. Makanya kalau ibu pengen gak sih dicintai suami? Gimana caranya, Bu? Cari cing, waktu bingung. Dandan, Bu, dandan.
enggak ngepek. Ibu ke salon, enggak ngepek. Masak, enggak ngepek. Yang ngefek itu kalau ibu ditolong oleh Allah. Makanya enggak usah akal-akalan supaya suami cinta ke ibu. Enggak bisa, Bu, apalagi maksa. Cintai saya, Pak. Aduh, enggak bisa, Bu, udah punah cintanya. Makanya ibu-ibu yang paling menderita itu istri yang paling ingin dibahagiakan oleh suami. Suami ibu boro-boro ngebahagiain istrinya, dia sendiri menderita. Gimana orang yang tidak bahagia bisa membahagiakan? Benar? Allah kuncinya. Anak kurang soleh, Allah yang bisa menyolehkan. Hati resah, Allah yang menenteramkan. Punya hutang, bayar hadirinnya, Allah yang membayarkan. Hutang saya mah 7 turunan juga nggak akan kebayar. Kata siapa ribet? Kalau Allah mau kita nggak perlu bayar, bisa. Caranya datang. Alhamdulillah, maaf hadirin. Caranya gampang. Kalau Allah mau ngelunasin utang mah dibalikin aja hati yang punya utang itu, yang ngutangin itu jadi ridho. Aneh saya teh ningali maneh teh tadi naik nagih ayeuna karunya halal beres aja. Oh iya, gampang. Suami yang tadinya lihat ibu enak ya, tiba-tiba jadi yang sereng, bisa itu. Ya Allah yang ngebulak-balik hati. Makanya jangan suka lebay ke suami, mending lebay ke Allah. Kalau ibu lebay ke suami, ya suami itu makin gak betah deket dengan ibu. Jangan suka cemburu buta. Udah nyobain cemburu belum? Enak enggak? Jawab hadirin. Cemburu teh enak enggak? Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau enak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tentram atau risau? Dengan penderitaan segitu repotnya urusan jadi beres atau nambah? Saya yakin nambah. Suami yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Salah sih pakai cemburu. Cemburu pasti ada. Mau tahu kenapa suami jadi makin jauh? Gini ya, kalau hati udah nggak enak, itu penampakan ibu tuh nggak enak dilihat. Walaupun pakai bulu mata palsu 3 pasang gitu bertingkah itu 2, 3, atau pakai bulu hidung palsu variasi, mendingan cerit sih. Jarang kamu coba pula sekali-kali pakai bulu hidung palsu ya. Nyeni. Kalau ibu ngomong, kalau hati nggak enak, pasti nggak enak didengar. Ibu nulis WA, BBM, SMS pasti nggak enak dibaca. Sebab kalau di sini udah nggak enak, yang terpancar adalah tidak enak. Orang tidak nyaman dekat dengan ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau lagi nggak enak mah wasta'inu bisabri wassalah. Itu kuncinya. Apa sabar? Sabar tuh tahan. Mau ngambek, itu sabar, nahan sampai reda baru ngomong. Mau nulis, tulis boleh, jangan disend ya. Baca lagi dah, nulisnya bungkul. Nanti udah tenang, pasti jelek tulisannya. Delete, ganti dengan tulisan yang bagus. Gitu. Makanya kalau lagi cemburu mah nggak usah ngomong, nggak usah nanya Bapak di mana. Huruf A panjang itu Bu nyelek Bu. Mendingan wasta'inu bisabri wassalat, tahan, ambil wudu, sholat.
Udah. Pokoknya kalau urusan ingin beres, perbaiki sholat. Kenapa? Dalilnya fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu janji Allah. Zikirlah yang membuat kita ditenangkan. Zikrullah lah yang membuat otak kita jadi jernih, lisan kita jadi berbobot, tulisan kita bermakna, kelakuan kita jadi indah. Nah, sebaik-baik, sekumplit-kumplit zikir adalah sholat. Makanya Bu, Pak, stres tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Apa enggak boleh mikir? Harus mikir, tapi jadi zikir. Zikirnya apa? Kalau pengen mantep, sholat. Karena zikir dalam keadaan wudu, sholat. Zikir ngadap kiblat, sholat. Zikir, takbir, tahmid, tahlil, tasbih ada dalam sholat. Fatihah, Ummul Quran, sholat. Ayat-ayat Quran ada dalam sholat. Ruku, zikir ruku, sholat. Sujud, saat paling dekat hamba dengan Allah, waktu sholat. Dan ada doa yang diapit oleh dua sujud yang gak ada kayak gini kecuali dalam sholat. Rabbing firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, berikan rezeki apa aja ya Allah yang halal barokah. Wahdini, tuntun pikiran saya, lisan saya, hati saya. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya yang bisa pakai taat. Wa'fu anni, hapuskan semua aib saya ya Allah, di dunia dan akhirat tidak pernah nampak kembali. Allahu Akbar. Udah. Mau tahu rahasianya sholat supaya jadi penolong Allah? Jawab Adin kalau mau, kalau enggak. Jangan suka bikin jengkel. Coba amalin 40 rakaat sehari, Bu. Fardu 17. Syaratnya tepat waktu, berjamaah di masjid, terutama lelaki, ya. Pokoknya ibu pengen ditolong oleh Allah enggak? Mau enggak ditelatin pertolongannya? Atau tong telat wae sholat nah. Ibu mah kenal teh telat sholat. Orang telat sholat itu kayak buka kunci udah dimasukin nggak diceklekin, pasti nggak kebuka. Ibu aja kalau manggil pembantu telat-telatnya jengkel kan, bibi. Sekedap Bu, abdi juga istirahat. Bibi, baru juga manggil, udah manggil lagi si ibu teh. Bibi, sinetron rame atuh Bu, si ngerti. Pagi-pagi, Bi, tunduh, masih ngantuk, lain kali aja ya. Diapain pembantu kayak gitu Bu? Baca, hayya 'alas shalah. Baru juga duhur udah asar, cepet bisa. Hayya 'alas shalah. Sinetron Isya masuk ngaca wae teh adan teh. Hayya 'alal falah. Nah, subuh teh meni pagi-pagi pisan ayeuna mah. Diapain Bu yang kayak gitu? As-sholatu ala waktiha itu derajatnya lebih tinggi dari birrul walidain, memuliakan orang tua. Itu yang kedua sesudah as-sholatu ala waktiha. Yang ketiga baru al-jihadu fi sabilillah. Makanya kalau orang sholat tepat waktu, terjaga, apalagi tidak ketinggalan takbir imam gitu ya kalau jamaah, waduh.
Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Walaupun kita tidur dianggap sholat. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Jadi kalau bapak ibu ahli jamaah meninggal malam-malam, mudah-mudahan seperti meninggal ketika sholat. Lelaki harus ke masjid. Lelaki yang sholatnya di rumah terus namanya lelaki solehah. So, pakai mukena di sana, kumis kemana pun. Usir suaminya ya. Tambah 10 rawatib. Jangan tinggalkan. Qobla subuh, ulangi. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Cuman duhur yang diapit yang paling bagus, qobla dan ba'da. Kalau kesananya ba'da, selain ba'da asar dan ba'da subuh tidak boleh ya. Kalau digaji enaknya cuman gaji aja atau dikasih bonus juga? Yang benar. Ibu misalkan gaji dari suami tambahlah 10 juta, enggak dikasih bonus 15 juta plus tas baru dan handphone baru, juga kendaraan. Makin banyak bonusnya makin seneng gak bu? Nah itu ayo sholat mendingan fardu hukum. Kita sholat mah pelit, qoblah hente, bada enggak. Udah gitu sholatnya gesit, udah terlatih. Jangan lepaskan rawatib ya. 17 tambah 10 27 tambah 11 tahajud. Jangan lepas tahajud. Ke Mekah mahal, ke Mekah belum tentu ada uang, ke Mekah haji belum tentu diundang, tapi tiap malam ada saat yang sama mustajabnya, yaitu sepertiga malam terakhir. Pokoknya mah rugi orang yang gak tahajud, rugi. Karena itu saat diijabah. Dengerin bu, pak, sekarang mau konsultasi ke Agim, hese waktunya, benar? Apalagi saya mau curhat ini boleh nggak? Saya mau ceritakan perjalanan hidup saya dari awal sampai akhir. Allah, udah susah waktu curhatnya, udah curhat belum tentu ada solusinya. Tapi ke Allah mah personal. Mana ada di kantor sekarang yang mau meluangkan waktu sehari 5 kali dicurhatin? Coba ada nggak bos di kantor? Karyawan mah nggak sehari 5 kali curhat ke saya. Utah eta bu direkturnya. Ika Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Makanya udahlah, Pak Allah. Aduh. Ya Allah, Engkau tahu suami saya ridho ya Allah diberi suami yang ini. Tapi Engkau kan tahu suami saya agamanya kurang, ilmunya kurang, ibadahnya kurang, terutama kurang ajar ya Allah. Tolong dong ya Allah, saya minta ganti aja akhlaknya. Akhlak masa ganti-ganti suami? Minta ganti akhlak. Bapak juga gitu, ya Allah istri saya teh menik gitu teuing. Tolong ya Allah ditambah imannya ya. Ini rareuwas sih. Bu, Pak, ada apa-apa mas sholat? Tambah 2 duha. Udah duha belum? 2 rakaat. Itu kan ini 360 sendi. Nah sedekahnya tuh 2 rakaat sholat duha paling enggak. Jangan lepasin, nggak bisa apa-apa. Kalau Allah nggak nolong nggak bisa apa-apa.
ini, tapi kalau waktu udah, jumlah udah, tinggal khusyuk. Gimana sholat khusyuk? Saya mah susah khusyuk. Enggak, khusyuk teh bisa Pak. Ibu bapak teh sering khusyuk. Kalau menganggap sesuatu penting pasti khusyuk. Coba mau gajian, bagi-bagi artos, khusyuk ibu tuh. Atau mau pinjam uang, nih ke pesantren banyak yang pinjam uang kararusu atau punten. Ini dijiwai tiap patah kata. Kemarin nonton quick count kararusu ya kan? Semuanya khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hal yang susah. Khusyuk itu kalau kita anggap penting. Nah Bapak Ibu, kenapa enggak khusyuk? Karena sholat belum dianggap penting. Makanya kalau mau sholat itu nganggap ini adalah penting. Seperti yang mau ijab kabul pasti khusyuk, nggak akan cengengesan ya kan? Lah itu aja. Yang mau ngelamar anak saya melihara rusuh, khusyuk tuh karena menganggap penting. Nah sekarang kita harus tahu sholat itu sangat penting karena menghadap kepada yang maha penting, yang menentukan. Orang mau ngomong apa aja mah enggak akan terjadi tanpa izin Allah. Mau ngancam apapun suami, sok siapa namun gitu-gitu mending kena misah urang teh. Enggak usah mentong leleh cici. Wudu. Ya Allah, suami mengancam, balas ya Allah dengan kebaikan gitu atuh ya. Yang bagus-bagus didengar itu oleh Allah. Ayo, yang kedua, sholat khusyuk itu pertama apa? Penting. Yang kedua, paham. Sok silakan baca puisi, tapi bahasa Rusia. Dengarti, kerumuy kedebok. Puisi sedikit karena cengar-cengir aja. Dengarti, benar? Halo. Sok ibu ngalayu suami pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh ibu. Apaan suami kayak kalah rewas. Ayo pahami aturan sholat, pahami bacaan sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, wahai Rabb semesta alam. Itu teh pas ngomong gitu teh dijawab oleh Allah tuh, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Benar? Iyyaka na'budu wa iyyaka salah lewat khusyuk teuing. Makanya jangan suka ngeganggu hadirin, saya lagi khusyuk. Maliki yaumiddin, Maharaja di hari pembalasan. Allah juga ngejawab, hambaku mengagungkanku. Ini hadisnya sahih. Jadi tiap baca Fatihah tuh harusnya tartil karena dijawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu hanya kami mengabdi ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijawab oleh Allah, ini antara hambaku dan aku. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Amin. Dijawab oleh Allah, bagimu hambaku apa yang engkau minta. Jadi Fatihah teh penting sekali Pak.
Karena itulah yang mendatangkan petunjuk dari Allah. Bagaimana ngurus keluarga, bagaimana ngurus anak, bagaimana ngurus diri. Kalau nggak ditunjukin oleh Allah mah nggak bisa apa-apa. Udah bodoh, nggak ada yang nunjukin, stres. Benar? Sok masuk ke daerah Kota Parahyangan ini udah nggak tahu alamat, nyari mau ketemu apa selain ketemu stres. Nah, Fatihah itu kuncinya. Maka kunci yang ketiga penting, paham. Yang ketiga tumanina. Sing tenang. Tumanina tuh kayak buka brankas. Allahu Akbar. Ceklek. Putar ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Nah, jadi setiap bacaan teh kayak nyeklek. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Allahu Akbar. Yang bagus. Jadi jangan ngebrusut sholat tuh. Satu-satu aja. Klek. Enak. Bandingkan dengan kita. Allah udah belum ya Fatihahnya? Jika nama udah ya tak salah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul amin. Nah, maka amin baiklah. Allah at-tahiyatul barakatuh shalawatu salam sami Allah liman amin. Semuanya boleh pilih pada meni baju yang fadil baju yang wadini yang final Allah semuanya mata itu baru kata salawat itu buat kita. Coba mau gimana diterima itu salat kayak gitu. Kita aja ngobrol sama orang nggak gitu-gitu amat Pak. Coba ibu lebih pilih pada meni baju yang fadil baju yang wadini yang itu teh badi sujud deh. Semuanya Allah kalau pilih pada baju yang fadil baju yang wadini yang belum tamat udah ngejeduk lagi sujud. Coba ke suami contohin, pasti saya minta kajian ya, yang beli cincin yang dikepret atau kita aja minta ke orang nggak gitu-gitu amat. Masa ke Allah terpikir waktu maju di fani maju, dia nggak inget lagi. Ada yang baca atahiyat tuh, atahiyat berkata salawatu taibatu wassalamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Eta teh saat penting di hadapan yang maha penting dalam amalan penting. Ngelantur juga gitu. Untung oleh Allah nggak dibalas ya. Tinggal ngejatuhin aja ini satu atau ada. Alah jadi sian. Bu, Pak, cik atulah ya. Ngobrol dengan orang aja meni uplek. Beberapa ibu-ibu meni kusuk kalau udah main WA ya. Sampai suami kan nanya sama Ustadz, "Ini istri saya tuh amalannya apa ya Ustadz? Kenapa emang wajahnya tuh bercahaya?" Emang saya pernah lihat waktu wajahnya ditutup selimut tetap bercahaya. Itu namanya wirid WA, Pak. Ayo perbaiki sholat ya. Serius Bu, sing tenang. Ibu coba, Bapak, kalau kita lagi seneng sama orang atau ibu sama suami lagi ngobrol seneng, meni uplak, bener? Ngobrol teh meni enak. Ke Allah harus lebih enak lagi. Karena dia pemilik penentu segala-galanya. Dan spesial. Allah memperlakukan kita spesial. Masa kitanya seenaknya, benar? Semua urusan mah pasti awalnya jelek sholatnya. Demikian hadirin sekalian. Nggak apa-apa teh, kesawias-wias nggak apa-apa Bu, biasa anak-anak. Dah, kalau ada anak nangis ingat ke Allah ya. Ini anak ciptaan Allah, nangis dengan izin Allah.
gitu, nggak lama, pasti diam suatu saat. Ada yang 2 jam kemudian, ya. Capek diri. Kalau anak nangis doain, ya. Ya ada pertanyaan enggak? Udah cukup ya. Ya. Mau nanya? Boleh, asal jangan yang susah-susah. Kurang kencang suaranya ini pun kentang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan yang berhubungan dengan tadi yang kita bahas, surat An-Nisa 79 dan surat Yunus 107. Yang saya tanyakan, bisakah kita hubungkan surat tadi dengan misalnya dengan penyakit yang sedang kita derita misalnya, dan kita anggap penyakit itu sebagai kesempatan justru dari Allah untuk kita memperbaiki diri. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Halo. Kurang enak kan? Pokoknya kepahitan apapun itu harus jadi sarana takarub ke Allah. Gini ya, orang itu bisa dekat ke Allah itu sebetulnya lebih mudah dengan kepahitan daripada kelapangan. Kelapangan itu yang biasanya puas itu nafsu, kayak dipuji gitu ya. Itu teh bener-bener bikin tidak enak. Dipujinya enak, tapi akibatnya jadi pengen dipuji. Nah, pengen dipuji itu nggak enak Bu. Makanya kenapa dandan lebih fokus daripada sholat. Mana aduh, aku main kerudung dan saya sepisah. Terus ganti kerudungnya pakai yang putih juga. Hijabat set. Nah jadi pas eyeshadownya ini bulat hitam itu sini kan jadi indah. Namanya hijab cong. Nah, Allah kalau sayang ke kita itu akan digugurkan dosa tuh, karena tobatnya kurang maka didatangkanlah kepahitan. Mulai dari ketusuk jarum, ada yang menghina, dicaci, difitnah, kurang uang, sakit badan. Itu adalah bagian daripada karunia Allah untuk menggugurkan dosa. Nah, akan ringan kalau kitanya tobat. Tapi kalau kita kurang tobat, kayak lagi megang kawat berduri, kawatnya diambil, kitanya kencengkin, robeklah perih, ya harus dirilis. Ada kalanya udah bagus tobatnya, tapi pahit terus. Tapi nggak pahit di sini, itu buat ngangkat derajat. Ada orang yang baik, tapi ditimpa ujian terus, tapi dia nggak menderita, itu ngangkat derajat. Kenapa? Karena ibadahnya tidak mencukupi untuk 1 derajat ini. Tahajud kurang, saum kurang, ngaji kurang. Tapi Allah mau ngangkat derajat, itu dikasih kepahitan tuh. Karena pahala kepahitan itu membuat dia terangkat derajat. Sakit, bagus sakit itu. Ya, kalau nggak ada yang sakit sedunia, atuh dokter kumaha. Masa saling menyuntik satu sama lain ya. Apalagi dokter gigi sering mencabut, kan kurang bahagia. Jadi gimana kalau lagi sakit? Terima, ridho sambil ke dokter. Sembuh atau enggak sembuh itu mah urusan Allah. Urusan berobat urusan kita ya. Pernah ada yang ayan ya, epilepsi, datang ke Rasul. Ya Rasul, saya punya penyakit ayan, tolong doakan saya supaya sembuh. Rasulullah menjawab begini, jikalau engkau sabar, maka surga bagimu. Tapi jikalau engkau ingin sembuh, didoakan sembuh, akan kudoakan. Oh kalau gitu ya Rasul, doakan saja supaya kalau saya lagi kumat, aurat saya tidak terbuka. Dia tidak minta sembuh, karena tahu sabda Rasul, penyakit inilah yang akan menyampaikannya kepada surga.
ujiannya, malunya. Oh kan kalau orang sakit epilepsi itu banyak cobaannya, dosanya gugur, pahalanya meningkat. Adil Allah ya. Gitu. Yang jauh-jauh mah bisa. Ibu nanya sama ini yang gampang ya, ibu yang jawab ya. Siapa yang dari ribet? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, pertanyaannya ada hubungannya. Pertanyaannya ada hubungannya dengan pilkada yang sekarang. Pilkada. Ya, di DKI ya. Nah, ada hubungannya juga dengan kebaikan datangnya dari Allah yang terdapat surat 4 ayat 79. Meskipun belum final ya, tapi kok masih ada dengan lihat di TV itu hasil dari quick vote yang menangnya ternyata gitu kan yang selama ini kita harapkan tidak terjadi gitu ya. Terus ya kita sebagai umat muslim ada perasaan was-was gimana kalau ini terjadi gitu. Kalau seandainya ini terjadi pemimpin yang kepilih itu ternyata orang yang tidak kita harapkan sebagai orang muslim, bagaimana kita menyikapinya gitu. Apakah ini ujian dari Allah apa gimana gitu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pilkada, waalaikumsalam. Pilkadal, pemilihan kepala daerah dengan langsung, ya. Itu yang menentukan tuh bukan pemilu, yang menentukan tuh Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allahumma, wahai yang maha kuasa pemilik segala kerajaan, engkau berikan kerajaan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau ambil kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Di dalam genggamanmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kita mah ikhtiarnya maksimal. Kalau terjadi misalkan itu yang jadi, misal takdirnya itu, ya kita jalanin aja, pasti ada hikmahnya. Mungkin teguran, cara dakwahnya kurang baik, ya mungkin kita terlalu over ujub, percaya diri berlebihan. Lihat kemarin ada demo sekian banyak, mungkin niatnya salah, banyak yang nanti. Seperti di Amerika kan yang diduga akan menang itu Mbah Hillary, ya. Tapi ternyata yang menang Mas Entrum, ya. Cap Entrum yang sekarang menang. Berapa banyak sekarang orang Amerika yang cemas Islam Amerika. Akibatnya tobatnya sungguh-sungguh, wiridnya lebih kuat, sujudnya lebih panjang, berlindung ke Allah lebih gigih. Jadi jarang keluar rumah ibu-ibunya, tidak terlalu banyak keluar, lebih banyak di rumah ngaji, barokah. Palestina kurang gimana bagusnya di jalur Gaza, diblokir, diserang, akibatnya anak-anaknya hafal Quran. Ya, di balik semua itu pasti ada rahasia Allah. Tenang we teh ya, ada abdi gesami stres ya. Aduh, ini Ahokers tuh ngebully tuh habis-habisan di medsos ya. Tapi biarin ya. Cara yang gampang mah nggak bisa dibaca. Ya Bu, terakhir ya, punten. Ini saya suka dengar di FM pagi-pagi 102,7. Kalau mau live pakai Facebook KH Abdullah Gimnastiar ya. Banyak Abdullah Gimnastiar, tapi yang asli yang ada contreng birunya. Ya silakan Bu. Terima kasih. Bahwa kita takut terhadap doa yang sedang dizolimi karena tidak ada itu kepada Allah. Dan kemudian Allah tenang. Tenang. Ya. Dan Allah tidak menyukai perkataan kasar.
ini perkataan kasar yang sumpah serapah itu suka terjadi pada orang yang sedang dizolimi saking sakitnya. Tadinya tidak mau berkata kasar karena memang tidak boleh mendoakan yang kasar. Tetapi setelah dibaca hadis tersebut, ternyata Allah menyukai perkataan kasar. Maaf, bukan menyukai, mendengarkan perkataan kasar orang yang dizolimi. Padahal Allah tidak menyukai perkataan kasar, kecuali orang yang dizolimi dan dikabulkan. Mohon penjelasannya AA supaya tidak salah arah melakukannya. Terima kasih. Ada yang dibelai marah, Bu, karena ternyata ada bisulnya. Jadi ada orang yang tidak menyakiti, tapi orang itu sakit hati. Jadi harus dibedakan. Ada yang dizolimi betul atau merasa dizolimi. Belum tentu yang merasa dizolimi itu dizolimi. Ini serius hadirin. Ada yang dia merasa saya disakiti, padahal enggak. Hanya dia saja versi dia. Nah itu nggak diijabah. Tapi kalau orangnya zolim betul dan menzolimi, diijabah. Hati-hati aja. Gitu. Hati-hati aja kitanya. Bagaimana kalau kita dizolimi? Doa kebaikan. Ya. Misalkan dia nggak bayar utang aja, sing main seret ya. Kapan bayarnya? Dia kan main seret terus ya. Dia punya uang dibayar ke rumah sakit rugi. Sing beunghan. Rugi orang tua. Dasar pelit, kita mah doa baik aja pelit. Doa kebaikan, ya. Ada berat, ya kan? Tapi sebetulnya kalau kita bisa doa baik, kita tenang. Karena Allah suka. Ciri-cirinya Allah suka tuh hati kita jadi nyaman. Ciri-cirinya Allah nggak suka, yang pertama hati kita dibuat nggak nyaman. Dah gitu. Kalau nggak nyaman, cepet-cepet istighfar. Pelan, ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu matanya. Horor. Astagfirullah. Astagfirullah. Ampun. Harus sering istighfar ya. 1000, 2000 sehari itu ya. Rasulullah aja nggak punya dosa 100. Masa kita yang bergelimang udah cuma 3? Itu pun lagi emosi. Astagfirullah ya Allah, menikah kita yang baru dapat astagfirullah. Itu jika istighfar ada. Istighfar menyendiri, ampun ya Allah, ampun, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah di balik masalah apapun yang kita jalani ya. Ingat, tahan diri dari celetak-celetuk, dari komentar, dari status, dari curhat ke sembarang orang, dan lepaskan dulu dalam sholat. Baru sesudah sholat biasanya tertata yang lain-lain. Ingat ya, gampang bagi Allah ngebulak-balik hati siapapun. Gak usah akal-akalan lah. Lebih baik tawakalan ke Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu segala-galanya. Ampuni kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami lebih sering melupakanmu daripada mengingatmu. Kami lebih sibuk mencari penilaian makhlukmu ya Allah. Ampuni daripada mencari keridhaanmu. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu ya Allah. Sering tidak ridho dengan takdirmu. Sering kecewa dengan ketentuanmu. Ya Allah, ampuni. Kami jarang bersyukur. Dan betapa banyaknya nikmat darimu yang kami gunakan berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni. Kami lebih banyak berharap kepada makhlukmu daripada kepadamu.
Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini benar-benar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang senantiasa bersyukur atas sehalus apapun karuniamu, yang senantiasa ridho dengan apapun yang kau takdirkan. Tolongkan kami menjadi orang yang kau indahkan dengan kesabaran ketika ujian hidup harus kami jalani. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga penuh barokah, pendamping hidup yang bisa mengantarkan kami dekat denganmu. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, muliakan akhlak anak-anak kami ya Allah. Teguhkan iman, jauhkan dari kedurhakaan, dari aib, dari apapun yang kau haramkan, dari kejahatan, kezaliman makhlukmu. Ya Allah, kumpulkan keluarga kami dunia akhirat mulia. Ya Rabb, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan siapapun yang memohon ya Karim. Taqabbal minna ya Hayyu ya Qayyum innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Amin. Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat. Amin ya. Ya Allah. Ya Rabb, berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi'. Cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Haji hajah mabrur. Berikan kepada kami nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat sholat, nikmat doa yang Engkau ijabah, nikmat rizki halal barokah, nikmat Engkau jamu di Baitullah, nikmat istiqomah, nikmat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, ada manfaatnya jemaah ini enggak? Kita berinfak mau mudah-mudahan menjadi penggugur dosa, penambah kemampuan beramal soleh. Silakan Fadol, sambil kita beberapa pengumuman boleh? Ya silakan saudara yang mau berinfak. Ibu Bapak nanti kalau ada waktu Jumat besok ke Darut Tauhid boleh itu untuk tasmi Quran ya. Bagi yang mau menyimak, tasmi itu adalah ada hafiz membaca dan kita menyimaknya lewat Al-Quran. Bisa khatam itu 30 juz sampai hari Sabtu, dan Sabtu paginya ada hijab kabul anak di sana ya. Jadi akhir dari tasmi Quran itu ada hijab kabul. Silakan simak dan silakan itikaf di Darut Tauhid Bandung ya. Hatur nuhun kasadayana. Ada yang mau umroh sama enggak? Amin. Dak umroh mah bukan pakai uang Bu, pakai pesawat ke sananya. Sebagian besar yang berangkat umroh itu tidak bayar sendiri, ada yang dibayarkan suaminya, ada kantor ya, tapi semuanya dibayarin Allah. Baru pulang kemarin dari Mekah itu kalau diajak ngobrol, Masya Allah, rata-rata Allah lah yang benar-benar memberi jalan dari tempat yang tidak diduga. Maka jangan putus asa,
berharap dari Allah ya, karena Allah menghendaki berangkat, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, enggak ada yang bisa nolak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.